Bab 1351. Apa yang dikatakan Celeste menarik Lorraine kembali ke dunia nyata. 3 orang. Apa maksudnya dengan 3 orang? Dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Seorang wanita tiba-tiba muncul di kantornya dan mengatakan banyak hal yang tidak masuk akal. Dia bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah alien. Celeste, bisakah kamu menjelaskan lebih lanjut? Pada dasarnya, aku berasal dari peradaban tingkat tinggi. Tugasku adalah menjaga stabilitas semua peradaban untuk menghentikan perang skala besar yang akan menyebabkan kepunahan massal. Ketika aku melewati tempat ini, aku menemukan seseorang yang telah menerobos ke alam abadi di Bima Sakti, jadi aku mengikuti mereka dan datang ke bumi. Kemudian, aku bertemu denganmu, yang memiliki fisik yang sama denganku. Aku akan segera pergi dan kuharap kau dapat pergi bersamaku. Seseorang berhasil menerobos ke alam abadi. Lorraine tiba-tiba teringat suara Master Bima Sakti yang mengaku telah menerobos ke alam abadi. Dia bertanya, apakah orang yang menerobos ke alam abadi itu adalah Master Bima Sakti? Alam abadi David dari bumi. Apa itu alam abadi? Benar sekali. Orang pertama yang berhasil menembus alam abadi adalah si bocah David. Mengenai apa itu alam abadi, levelmu sekarang terlalu rendah dan kau akan mengetahuinya di masa depan. Ini adalah alam yang bisa memberikan. Anda memiliki rentang hidup yang tak terbatas dan akan abadi. Jika tidak ada hal buruk yang terjadi, Anda akan dapat hidup selamanya. Perkataan Celeste bagaikan bom yang meledak di otak Lorraine. Saya bisa hidup selamanya jika saya sampai di alam abadi. David, orang yang memenangkan penunjukan 10 tahun dan seharusnya menikahinya tetapi menolaknya, menerobos ke alam abadi dan sekarang abadi dan dapat hidup selamanya. Lorraine memiliki perasaan campur aduk terhadap David. Awalnya, David memenangkan jabatan selama 10 tahun dan dia bisa menjadi orang nomor 1 di antara generasi muda di Summerland. Menurut aturan awal jabatan selama 10 tahun, dia harus menikahi Lorraine. Namun, dia menolaknya. Itulah pertama kalinya Lorraine menderita kekalahan di hadapan seorang pria, dan juga pertama kalinya ia ditolak oleh seorang pria. Semua pria di sekitarnya benar-benar terpesona olehnya. Termasuk seniornya Grant dan Fred, 2 orang terpilih dari The Crumbs. Setiap kali mereka melihatnya, mereka tampak seperti ingin memakannya. Seiring bertambahnya kekuatan Lorraine dan bertambahnya usia, pesona yang dipancarkan Lorraine semakin memikat hati kaum pria. Namun, hal itu tidak ada gunanya bagi David. Ketika David menolaknya, Lorraine tidak terlalu keberatan karena kepercayaan diri dan harga dirinya. Itu karena dia terbiasa dimanja dan dikagumi. Dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk pergi menemui David. Sekalipun dia mengira hanya David yang cocok untuknya, egonya tidak mengizinkannya melakukan itu. Siapa yang tahu setelah David memenangkan jabatan selama 10 tahun, ia mulai menonjol sebagai orang yang sangat cemerlang. Kekuatannya juga meningkat pesat. Tak lama kemudian, ia menjadi orang pertama di bumi. Kini, bagi David, The Crumbs hanyalah sekte kecil yang biasa-biasa saja. Lorraine juga merasa sangat menyesal. Menurut sektenya, David memenangi jabatan 10 tahun itu dan menjadi orang nomor 1 di kalangan generasi muda di Summerland, jadi itu setara dengan mendapatkan seluruh keberuntungan Summerland. Dia juga akan menjadi kunci untuk melawan bencana. Pada akhirnya, hal itu terbukti. David menyelamatkan bumi seorang diri. Hal ini membuat Lorraine merasa makin buruk. Bab 1352. Saat itu, ia memulai penunjukan 10 tahun itu karena ia tidak ingin menyinggung keluarga Warner dan Zimmerman. Pada akhirnya menjadi panggung perebutan nomor 1 di antara generasi di Summerland, yang lebih muda. Tanpa diduga, pemenangnya adalah David. Lorraine, orang yang memulai ini, bahkan tidak mendapatkan manfaat apapun. Begitulah, dia melihat David menjadi makmur. Jika David mengikuti aturan pengangkatannya dan menikahinya, dia akan dapat mengikuti David. Jika itu terjadi, dia tidak akan hanya menjadi manajer umum di Crumb Group. Celeste, apakah kau mengatakan seseorang akan abadi jika mereka mencapai alam abadi? Apakah kau mengatakan bahwa David tidak lagi dibatasi oleh hidupnya? Dia tidak akan pernah mati. Tanya Lorraine dengan heran.
Anak itu memang tidak dibatasi oleh masa hidupnya lagi. Namun, itu tidak berarti dia tidak akan mati. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya hanya dengan satu tamparan, kata Celeste ringan. Celeste, apakah kamu juga seorang abadi? Tentu saja, ada 3 tingkatan di alam abadi. David berada di tingkat pertama sementara aku di tingkat ketiga. Kau akan segera tahu semua ini. Jika aku memberitahumu sekarang, aku hanya akan memengaruhi kerangka berpikirmu. Saya mengerti. Baguslah. Aku akan meninggalkan bumi beberapa hari lagi dan kembali ke kampung halamanku. Aku harap kau bisa ikut denganku. Kita memiliki bentuk tubuh yang sama, jadi hanya aku yang bisa memberimu perencanaan terbaik dan memanfaatkan bakatmu semaksimal mungkin. Aku yakin kau akan mencapai hal-hal yang lebih besar dariku di masa depan, kata Celeste serius. Celeste, siapa 3 orang yang baru saja kamu sebutkan? Apakah ada orang lain yang meninggalkan bumi bersamamu? Selain kamu dan David, ada gadis lain bernama Selena King yang juga memiliki tubuh yang istimewa. Mereka semua akan pergi bersamaku. Bumi terlalu kecil dan kamu tidak dapat menunjukkan bakatmu sepenuhnya di sini. Baiklah, aku mengerti, Celeste. Namun, aku harus membicarakannya dengan keluargaku. Bolehkah aku memberitahumu sebelum kau pergi? Tanya Lorraine. Dia tidak menerima atau menolak. Dia hanya mengatakan dia perlu membicarakannya dengan keluarganya. Meskipun Lorraine tidak dapat menemukan celah apapun dalam apa yang dikatakan Celeste dan dia percaya. Celeste dalam hatinya, dia masih harus memverifikasi ini. Dia setidaknya harus memberitahu sekte dan keluarganya sebelum dia membuat keputusan. Tentu saja, tetapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu akan terjebak di planet kecil ini selamanya. Kamu harus mengalami sakit dan menjadi tua. Selain itu, kamu bahkan tidak boleh menyentuh pria. Selama kamu pergi bersamaku, nilai dirimu yang sebenarnya akan tercapai. Jangan khawatir, Celeste. Aku akan mempertimbangkannya dengan saksama. Bagus. Aku akan menemuimu lagi sebelum aku pergi. Aku harap kau memilih jalan yang akan kau pertanggungjawabkan. Ada banyak fisik istimewa di alam semesta, tetapi untuk saat ini, hanya kau dan aku yang memiliki daya tarik. Tubuh. Aku hanyalah sebuah karya yang masih dalam proses, jadi aku harap aku dapat membentukmu menjadi sesuatu yang akan melampauiku. Saat Lorraine hendak menjawab, dia melihat Celeste telah pergi, hanya suaranya yang bergema di telinganya. Wanita ini sangat kuat. Jika tadi Lorraine hanya mempercayai Celeste 80%, kini ia mempercayai Celeste hampir 90%. Banyak orang yang bisa mengalahkan Lorraine, tetapi tidak banyak orang di bumi ini yang bisa datang dan pergi begitu saja tanpa jejak di hadapannya. Lagi pula, mereka semua adalah orang-orang besar yang memiliki reputasi baik. Lorraine yakin Celeste tidak ada di antara mereka. Mungkin wanita ini memang dari luar angkasa. Jika Lorraine ingin menghilangkan 10% keraguan terakhir, cara terbaik adalah menghubungi David secara langsung. Namun, Lorraine tidak memiliki kontaknya. Bab 1353. Saat Lorraine sedang merenungkan, tok tok tok, terdengar ketukan di pintu dan menarik Lorraine kembali ke dunia nyata. Datang. Pintu kantor didorong terbuka. Seorang pria berusia 30-an masuk. Orang ini adalah Grant, murid utama The Crumbs. Lori, apa yang terjadi tadi? Aku mengetuk pintu cukup lama dan tidak ada jawaban. Kalau kamu masih tidak bersuara, aku akan mendobrak pintunya, tanya Grant curiga setelah memasuki pintu. Oh, aku baik-baik saja. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu dan teralihkan perhatiannya, jawab Lorraine. Apakah kamu masih khawatir tentang perkembangan perusahaan? Lori, kamu telah melakukan pekerjaan yang cukup baik, dan sekarang grup Krum semakin makmur di tanganmu. Di antara sekte dan keluarga tersembunyi, hanya keluarga raja yang lebih kuat dari kita, dan yang lainnya tidak dapat mengimbangi kita. Kau terlalu memujiku, Grant. Keluarga Krum telah mendidikku selama bertahun-tahun dan ini adalah tugasku. Ditambah lagi, apa yang kulakukan masih belum cukup baik. Aku masih perlu terus bekerja keras dan belajar. Ngomong-ngomong, apa kau butuh sesuatu dariku? Lori,
Sebuah lingkaran elit di ibu kota akan mengadakan perjamuan dalam 2 hari dan aku ingin kau hadir bersamaku. Apakah kau punya waktu? Grant menatap Lorraine penuh harap dan bertanya. Pada saat yang sama, dia tidak menyembunyikan sifat posesifnya di matanya. Mungkin karena kontak yang lama dengan Lorraine. Akibatnya, Grant dan Fred tidak pernah menemukan wanita lain hingga saat ini. Mereka mungkin berpikir bahwa kecuali Lorraine, wanita lain hanyalah wanita biasa dan tidak beradab. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, konflik yang terjadi antara kedua saudara itu mulai menjadi semakin intens. Mereka kini bagaikan api dan air. Keduanya mencoba untuk menumbuhkan kekuatan mereka sendiri dan menemukan lingkaran mereka sendiri untuk menang. Lorraine di masa depan dan tendang yang lain keluar. Maaf, Grant. Aku sangat kewalahan dengan banyaknya tamu akhir-akhir ini. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menemanimu ke pesta. Kenapa kamu tidak mencari teman wanita lain? Lorraine menggelengkan kepalanya dan menolak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran seniornya? Baru setelah masa jabatan 10 tahun itu berakhir, kedua senior ini, yang dulunya menonjol di antara generasi muda di hati Lorraine, perlahan mulai membaur di antara orang banyak. Terutama setelah bumi selamat dari bencana dan David mendistribusikan obat genetik yang diperolehnya, banyak talenta muda mulai bangkit. Akan tetapi, kedua siswa senior ini tampaknya tidak mampu mengimbangi kecepatannya. Mereka terobsesi untuk memperebutkannya dan pewaris The Crumbs. Mereka sama sekali tidak peduli dengan kultivasi. Tentu saja Lorraine enggan menyerahkan hidupnya kepada orang-orang seperti itu. Kuncinya adalah David masih menjadi patokan. Keduanya tampak begitu suram. David telah terlalu menaikkan standar pasangan bagi banyak gadis, sehingga membuat banyak pria menjadi jauh lebih rendah darinya. Lorraine tidak terkecuali, karena David adalah pria yang telah menolaknya. Bahkan jika dia ingin menemukan pria lain, dia harus menemukan pria yang lebih baik daripada David. Di masa lalu, hampir mustahil menemukan seseorang yang lebih baik dari David. Namun, sekarang sudah berbeda. Kedatangan Celeste kembali menyulut hati Lorraine. Jika dia tidak dapat menemukannya di bumi, dia akan mencari di tempat lain. Singkatnya, dia tidak akan menemukan siapapun atau menemukan seseorang yang lebih baik daripada David, atau setidaknya tidak lebih buruk darinya. Jika tidak, Lorraine lebih baik melajang selamanya. Egonya tidak mengizinkannya merendahkan dirinya. Lori, sebaiknya kamu kesampingkan urusan perusahaan untuk sementara. Kamu telah berkorban begitu banyak untuk perusahaan dalam beberapa tahun terakhir, jadi sebaiknya kamu mengambil liburan dan istirahat yang cukup, kata Grant dengan enggan. Bab 1354. Jika Lorraine dapat menemani Grant ke pesta kali ini, dia tidak hanya akan terlihat tampan, tetapi dia juga berjanji pada orang-orang itu bahwa dia akan membawa Lorraine untuk menemui mereka. Akan sangat bermanfaat untuk mendapatkan lebih banyak teman dengan status dan reputasi di masa mendatang jika ia ingin bersaing dengan Fred untuk The Crumbs. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat memuaskan kesombongannya. Saat ini, Lorraine adalah seorang wanita kuat yang terkenal di Capital City dan bahkan seluruh Summerland. Ditambah lagi, wanita cantik ini belum pernah bersama seorang pria pun, sehingga banyak sekali orang yang semakin mengejarnya. Akan tetapi, The Crumbs mendukung Lorraine, jadi tak seorang pun berani punya ide tentangnya. Maaf, Grant, aku benar-benar tidak bisa pergi. Perusahaan ini ada di tanganku, jadi aku harus berusaha sebaik mungkin. Aku tidak bisa mempermalukan The Crumbs dan pimpinan. Kau harus mencari orang lain. Lorraine tetap tidak tergerak. Dia sedang tidak berminat memikirkan jamuan apapun sekarang. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata seperti tubuh yang memikat, alam abadi, dan keabadian. Jika apa yang dikatakan Celeste benar, maka ia pasti rela meninggalkan bumi bersama Celeste, meninggalkan Bima Sakti, dan pergi ke peradaban yang lebih tinggi dan lebih makmur untuk mewujudkan nilainya. Lori, tidak bisakah kau meluangkan waktu? Tidak bisakah kau menunjukkan wajahmu? Kau boleh pergi setelah kau menunjukkan wajahmu. Aku tidak akan menghentikanmu. Melihat Lorraine tak tergerak, Grant hanya bisa menerima kenyataan bahwa dialah yang terbaik kedua dan membiarkan dia menunjukkan wajahnya.
Dia sudah berjanji kepada orang lain bahwa dia akan membawa Lorraine ke sana. Jika dia tidak bisa mencapainya, bagaimana dia bisa meminta bantuan orang lain di masa depan? Bagaimana dia berani terus menunjukkan wajahnya? Gren, hentikan. Aku tidak akan pergi ke pesta seperti ini, oke? Aku masih punya banyak urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Kalau tidak ada yang lain, silakan pergi. Aku tidak akan mengantarmu. Lorraine langsung meminta Gren untuk pergi. Jika dia menghadapi Gren sebelum Celeste datang, bahkan jika dia menolak, dia akan bersikap lebih halus untuk melindungi ego Gren. Dia tidak akan bersikap begitu terus terang. Namun, saat ini, dia hanya ingin meluangkan waktu untuk mencari tahu apakah kata-kata Celeste benar. Dia sedang tidak ingin membuang-buang waktu dengan Gren di sini. Mungkin dia akan segera pergi. Saat dia kembali lagi, seluruh bumi, bahkan seluruh galaksi, akan mencium kakinya. Gren terkejut dengan kata-kata Lorraine. Lori belum pernah berbicara kepadanya dengan nada seperti ini sebelumnya. Mengapa ini terjadi sekarang? Gren terkejut. Mungkinkah Lori sudah memilih Fred? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Saya lebih baik dari Fred dalam segala hal. Bagaimana Lori bisa memilih Fred? Saya mungkin terlalu banyak berpikir. Gren menggelengkan kepalanya cepat, membuang pikiran itu. Karena kamu sibuk, aku akan pergi sekarang. Kamu harus menjaga kesehatanmu dan jangan terlalu lelah. Gren memutuskan untuk menyelidiki hal ini sebelum mengambil keputusan. Saya mengerti. Terima kasih atas perhatiannya, Gren. Selamat tinggal. Setelah Gren mengatakan itu, dia bangkit untuk meninggalkan kantor, meninggalkan Lorraine sendirian. Dia ingin menggunakan semua koneksinya untuk menghubungi Selena dari keluarga King. Dia adalah salah satu dari 3 Celeste yang disebutkan. Jadi dia harus tahu keaslian masalah ini. Bab 1355. Setelah David meninggalkan Dark Cafe, dia pergi ke banyak tempat dan bertemu banyak orang yang dikenalnya dengan baik, sehingga dia bisa mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang tersebut. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah dia meninggalkan bumi dan Bima Sakti bersama Celeste. Diperkirakan sedikitnya 10 atau bahkan 20 tahun. Sulit untuk mengatakan apakah dia masih bisa melihat banyak dari mereka. David melangkah ke Springfield dengan 3 hari tersisa sebelum periode setengah bulan Celeste. David membuat janji dengan 2 kenalannya begitu dia datang ke Springfield. Satu adalah Huff, yang telah menjual hotel kepadanya dan merekrutnya untuk bergabung dengan SCC, dan yang lainnya adalah Clinton, salah satu dari 3 bos utama SCC. David bukanlah orang yang melupakan asal-usulnya. Meski mereka berdua hanya karakter kecil baginya sekarang, David tetap memilih untuk bertemu mereka sebelum pergi. Lagi pula, ketika David baru saja memperoleh sistem dan masih sangat lemah, Huff dan Clinton dapat dianggap telah membantunya. David datang ke tempat terkenal Springfield dan gedung tertinggi di Springfield sesuai dengan lokasi yang disepakati, Springfield Tower. Setelah tiba di Springfield Tower hari ini, David langsung menuju lantai atas. Clinton dan Huff sudah menunggu di dekat pintu lift. Begitu David keluar dari lift, keduanya bergegas menemuinya. Namun, yang mengejutkan David, ada satu orang lain selain Clinton dan Huff. Itu Goldie, salah satu dari 3 bos utama SCC. David juga cukup terkesan dengan wanita ini. Pada pertemuan pengangkatan 10 tahun, Goldie bertengkar dengan keluarga Dominic dan akhirnya terluka. Untuk menyelamatkan Goldie, David telah melihat seluruh tubuh bagian atasnya. Meski tujuannya adalah menyelamatkannya, dia memang telah melihatnya. Kita harus tahu bahwa David hanya melihat tubuh Goldie di samping tubuh Celia. Dia melihat tubuh Celeste dalam hayalan dan bukan dalam kenyataan, jadi itu tidak masuk hitungan. Tuan Liddell, Anda sudah di sini. Masuklah sekarang. Kami sudah menunggu lama, Clinton menyapanya dan berkata dengan sopan. Dia tahu sejak awal bahwa David bukanlah orang yang sederhana. Sudah berapa tahun berlalu, kini, David telah tumbuh ke tingkat yang perlu diteladani Clinton. Merupakan suatu kehormatan besar bagi siapapun untuk bertemu David secara langsung saat ini. Halo, Tuan Liddell, Huff dan Goldie juga menyapa. Namun,
Ekspresi keduanya agak berbeda. Huff merasa gembira dan gembira. Dialah yang merekrut David ke SCC saat itu. Seiring dengan meningkatnya popularitas David, ia pun segera diapresiasi oleh Clinton. Kini, ia telah memasuki lapisan inti SCC dan telah menjadi orang penting yang berpengaruh di mata banyak orang. SCC saat ini tidak seperti dulu lagi. Meskipun pada dasarnya mustahil bagi David untuk tampil dalam berbagai kegiatan SCC, namanya masih ada di SCC, dan berdasarkan hal ini saja, tidak ada yang berani memprovokasi SCC. Selain itu, banyak anak orang kaya yang berebut untuk masuk. Dibandingkan dengan awalnya, SCC telah meluas ke seluruh Summerland, dan bahkan dunia, dan benar-benar menekan fraksi T dari ibu kota. Itu adalah organisasi pertama generasi muda. Di sisi lain, Goldie tampak kesal dan bingung. David hampir selalu bertemu dengannya selama 10 tahun masa tugasnya. Namun, dia akhirnya menghilang dan tidak mau bertanggung jawab sama sekali. Hal ini membuat Goldie mulai meragukan dirinya sendiri. Apakah dia begitu tak tertahankan? Goldie merasa bahwa meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Lorraine, seorang wanita dengan keanggunan tak tertandingi, dia seharusnya tidak terlalu buruk, bukan? Dia memiliki segalanya yang seharusnya dia miliki, dan hal-hal yang seharusnya besar pun cukup besar pula. Sayang sekali, David hanyalah sepotong kayu yang tidak mengerti ungkapan genit. Setelah itu, David tampil menonjol dan menjadi penyelamat bumi. Bab 1356. Goldie bahkan merasa lebih tidak enak di dalam. Clinton yang di matanya sangat baik dalam segala aspek, tidak hanya sedikit lebih rendah dari David. Bukan hanya Goldie yang berpikir demikian. Setiap wanita yang pernah berhubungan dengan David merasakan hal ini, entah itu Goldie, Elsa, Luna, atau Mary. Setelah mereka bertemu David, mereka sama sekali tidak tertarik pada pria-pria di sekitar mereka. Selain itu, mereka sama sekali tidak dapat menemukan kesalahan pada David. Dapat dikatakan bahwa melihat David akan memengaruhi seluruh kehidupan mereka. Tidak perlu bersikap sopan. Kita semua berteman, ayo masuk bersama. Kali ini aku ke sini terutama untuk bertemu dengan teman-temanku yang sudah lama hilang. Aku tidak datang untuk hal lain, kata David sambil tersenyum. Meski sekarang dia punya status tinggi, dia tidak mau pamer di depan teman-temannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa David dicari dan dikagumi oleh banyak orang. Keempatnya memasuki ruangan yang telah diatur. Pemandangan di sana sungguh fantastis, dan orang bisa melihat pemandangan ramai di sebagian besar Springfield. Tuan Liddell, silakan duduk. David melewatkan formalitas dan duduk lebih dulu. Ia tahu, jika dia tidak duduk, yang lain pasti tidak berani duduk. Lalu 3 orang lainnya duduk satu demi satu. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Anda untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk bertemu kami, puji Clinton begitu dia duduk. Ya, Tuan Liddell, Anda sekarang adalah penyelamat bumi. Anda adalah orang yang hebat. Siapapun yang bertemu dengan Anda akan dapat membanggakannya seumur hidup. Huff juga menyusul. Goldie tidak berbicara, namun, sejak David muncul, matanya tidak pernah lepas dari David dan penuh dengan kebencian. David tentu saja telah mengetahuinya sejak lama. Akan tetapi, untuk menghindari rasa malu, dia berpura-pura tidak melihat mereka. Clinton, Huff, tidak ada Tuan Liddell di sini hari ini, hanya mantan David. Jika kalian tetap bersikap sopan padaku, aku tidak akan datang lagi di masa mendatang. Tuan Lee, David, Anda benar. Kita tidak bisa melihat hutan karena pepohonan. Clinton segera mengubah cara bicaranya. Benar sekali. Karena kita berteman, kita tidak punya perbedaan status. Bagaimana kita bergaul di masa lalu akan menjadi bagaimana kita bergaul di masa depan. Lalu, mereka mulai berbicara tentang berbagai topik. Tujuan David adalah untuk bernostalgia sambil melihat bagaimana keadaan teman-temannya dulu, dan apakah ada yang bisa ia bantu. Sekarang setelah dia memiliki kemampuan, David tidak akan mengatakan tidak jika dia bisa membantu. Kini SCC telah menjadi organisasi pertama bagi kaum muda di dunia. Silva, yang sebelumnya merupakan salah satu dari 3 bos, kini telah diusir, hanya menyisakan Clinton dan Goldie.
Jumlah inti senior telah meningkat menjadi puluhan. Sedangkan untuk fraksi T di ibu kota, yang tersisa hanya namanya saja. Ketika David bertanya apakah ada yang bisa ia bantu, Clinton hanya berkata bahwa ia berharap nama David tetap berada di SCC sebagai anggota paling istimewa. 2 jam kemudian, David keluar dari Springfield Tower bersama Clinton dan lainnya. Baiklah, kalian harus berhenti di sini. Kalian bisa menghubungiku jika kalian butuh sesuatu. Kita semua berteman, jadi jika kalian butuh bantuan, aku akan melakukan yang terbaik. David memberitahu ketiganya agar tidak menyuruhnya pergi lagi. Terima kasih, David. Semoga perjalananmu aman, kata Huff dan Clinton dengan rendah hati. Goldie tidak mengatakan apapun di satu sisi. Dia hanya menatap David dengan sedikit enggan. Clinton ingin menyediakan mobil dan pesawat untuk David, tetapi David menolaknya. Mengapa David masih membutuhkan transportasi sekarang? David akan tiba di manapun yang dia inginkan di bumi, sebuah planet kecil, dalam sekejap mata. Bab 1357. David meninggalkan Springfield Tower dan berjalan ke jalan yang tidak terlalu ramai. Masih ada 2 atau 3 hari lagi sebelum waktu yang ditetapkan Celeste. Dia sudah mengunjungi semua teman yang seharusnya dia kunjungi. Dia akan langsung kembali. Celia dan yang lainnya harus kembali satu demi satu besok. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan sosok yang dikenalnya mendekat. David segera berhenti dan menunggu rombongan lainnya. Tak lama kemudian, sesosok muncul di hadapan David, menghalangi jalannya. Goldie lah yang baru saja berpisah dengannya tadi. Kini Goldie benar-benar seperti wanita pendendam yang ditinggalkan David. Dia tampak begitu sedih dan kesal saat menatap mata David. David bingung. Tampilan apa ini? Dia seperti wanita yang ditinggalkan bajingan. Sepertinya tidak ada hubungan di antara kita, kan? Yang paling penting adalah hubungan antara yang terluka dan dokternya. Keduanya terdiam selama setengah menit. David tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, Nona Rogers, ada yang bisa saya bantu? David, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab. Begitu Goldie membuka mulutnya, David merasakan sakit kepala datang. Nona Rogers, mengapa Anda berkata begitu? Meskipun David punya firasat buruk, dia tetap bertanya. Kau melihat tubuhku yang telanjang dan kau ingin pergi. Apakah kau masih seorang pria? Sudah kuduga, pikir David tak berdaya pada dirinya sendiri. Saya pikir Anda salah paham. Anda diracuni oleh keluarga Dominic dan hati Anda terluka parah. Saya melakukannya untuk menyelamatkan Anda dan saya tidak punya pilihan lain. Saya tidak punya niat lain. Aku tidak peduli. Kau sudah melihat tubuhku, jadi kau harus bertanggung jawab atas diriku. Kau adalah orang pertama yang melihat tubuhku. Jika kau tidak bertanggung jawab, siapa yang akan menginginkanku di masa depan? Kata Goldie tidak masuk akal. Tentu saja, dia tahu bahwa David melakukannya untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk mendekati David. Ini satu-satunya alasan yang bisa digunakannya. Lebih jauh lagi, Goldie telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. David bukanlah tipe orang yang akan menjadi kejam dan pemarah setelah dia menjadi kuat. Dia masih setia pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia tidak akan kembali menemui teman-teman lamanya. Itulah sebabnya Goldie berani bersikap tidak masuk akal di depan David. Kalau tidak, dengan status dan kekuatan David saat ini, dia bisa menghancurkan keluarga Rogers hanya dengan satu kata. Goldie tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia diberi 10 keberanian lagi. Goldie memutuskan untuk membuang jauh-jauh rasa waspadanya setelah melihat David kali ini. Jika dia melewatkan kesempatan ini, mungkin sulit untuk mendapatkan kesempatan lain di masa mendatang. Nona Rogers, sekarang tahun berapa? Mengapa Anda masih bersikap feodal? Berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah Anda mengatakan bahwa di masa depan, tidak akan ada yang menginginkan wanita yang punya pacar? Selain itu, sekarang ada begitu banyak pria di Departemen Kebidanan dan Ginekologi di rumah sakit. Apakah mereka tidak akan memperhatikan pasien mereka jika seperti itu? Kata David sambil tersenyum kecut. Dia tidak tahu apakah Goldie benar-benar peduli dengan kesucian seperti wanita-wanita zaman dulu atau apakah dia ingin dekat dengannya.
Tetapi memang merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa dia melihat tubuhnya. Aku tidak peduli dengan yang lain. Tapi aku, Goldie Rogers, tidak pernah terlihat atau disentuh oleh pria sejak aku masih kecil. Hanya kamu, David. Karena kamu melakukannya, kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Goldie memahami karakter David dan mulai bertindak tanpa malu-malu. Kapan aku menyentuhmu? Aku hanya menggunakan jarum perak padamu saat itu. David merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas sejenak. David sekarang mengerti. Goldie hanya mencari alasan untuk mendekatinya. Bab 1358. David telah mengalami hal semacam ini lebih dari sekali. Sejak mendapatkan sistem tersebut, David merasa dirinya sangat populer di kalangan wanita, dan peruntungannya dengan wanita tidak pernah berhenti. Berbagai jenis wanita cantik mendatanginya silih berganti. Kalau dia bajingan, dia pasti sudah punya banyak wanita dan hidup enak. Sayangnya dia tidak. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Tanya David tanpa daya. Tentu saja aku ingin kamu bertanggung jawab, jawab Goldie segera. Saya punya pacar. Aku tidak percaya padamu. Saya bersedia. Kalau begitu aku juga tidak peduli. Tapi aku peduli. Dan pacarku juga peduli. Bagaimana kau tahu dia peduli? Kau tidak memberitahunya. Jika kau memberitahunya, mungkin dia bisa menerimaku. David, apa yang terjadi dengan dunia sialan ini? Apakah semua wanita berpikiran seperti ini? Aku sudah bilang kalau aku punya pacar, tapi dia masih saja mau menerkamku dengan gegabah. Goldie bukanlah orang pertama yang melakukan hal ini. Jauh sebelum dia, orang-orang seperti Selena dan Sandy juga tahu bahwa dia memiliki Celia, tetapi mereka masih bersedia menginvestasikan waktu dan usaha mereka padanya. David merasa seolah-olah kembali ke zaman kuno saat Summerland mengizinkan banyak istri. Goldie, apa yang kamu katakan tidak realistis. Bisakah kami mengubah permintaanmu? Misalnya, apa yang dibutuhkan keluargamu? Aku bisa melakukan yang terbaik untuk membantumu. David, aku suka caramu memanggilku tadi. Jangan panggil aku Nona Rogers lagi, panggil saja aku Goldie. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak ingin mempermalukanmu. Mari kita mundur selangkah. Aku hanya punya satu permintaan sekarang. Ada apa? David menghela napas lega. Aku ingin bertemu pacarmu. Aku ingin tahu wanita seperti apa yang pantas untukmu. Kamu bahkan menolak Lorraine saat itu, kata Goldie penasaran. Dia benar-benar ingin melihat siapa yang beruntung menjadi pacar David dan dicintai David seperti ini. Menurutku itu tidak perlu. Pacarku sangat biasa, dan dia tidak sebaik yang kamu kira. Namun, kami sudah bersama sejak lama, dan hubungan kami selalu baik. Selain itu, aku tidak tahan dengan wanita seperti Lorraine yang menarik begitu banyak perhatian, jelas David. Goldie langsung memutar matanya ke arah David. Dengan kekuatan David saat ini, apakah ada wanita yang tidak bisa ditanganinya? Lucu sekali. Selama dia mengucapkan sepatah kata, Lorraine harus merangkak patuh di kakinya. David, kalau kamu nggak nunjukin pacarmu, berarti kamu nggak punya pacar. Kamu cuma ngebohongin aku. Kalau gitu, aku bakal terus ganggu kamu. Lagi pula, kamu kan yang lihat tubuhku, jadi kamu harus bertanggung jawab. David bingung. Dia tidak berani membawa Goldie menemui Celia karena dia khawatir Celia akan memperlakukan Goldie seperti saudara lagi. Jika itu yang terjadi, situasinya akan lebih kacau lagi. David tidak tahu apa yang dipikirkan Celia. Wanita lain hanya ingin pacar mereka menyukai dan memanjakan mereka. Namun, Celia justru sebaliknya. Ia ingin David mencarikan lebih banyak saudara perempuan untuknya agar kehidupannya menjadi lebih hidup. Apakah kamu benar-benar ingin menemuinya? Aku harus melakukannya, Goldie bersikeras. Kau pasti melihatnya, kan? Ya, baiklah. Aku bisa mengajakmu menemuinya, tapi setelah itu, kau harus berhenti menggangguku. Bab 1359. Pada akhirnya, David terpaksa setuju membawa Goldie bertemu Celia. Kalau tidak, dia tidak punya cara lain yang lebih baik untuk menangani omelan Goldie yang terus-menerus. Dia tidak dapat mengintimidasi dia seperti yang dilakukannya terhadap musuh. Dia tidak bisa memukulnya atau memarahinya,
apa yang harus dia lakukan. David sebenarnya tahu kekurangannya sendiri. Kalau saja dia sedikit lebih keras, situasi kacau seperti ini tidak akan pernah terjadi. Namun, bagaimana dia bisa begitu kejam terhadap wanita-wanita yang lebih dikenalnya seperti Selena, Sandy, dan Goldie? Terutama dengan Selena. Ketika bumi diserang oleh keluarga Tufin untuk kedua kalinya, dia bahkan ingin menggunakan nyawanya untuk menghalangi pihak lain dan menciptakan peluang melarikan diri bagi David. Sedangkan untuk wanita lainnya, David menduga mereka akan melakukan hal yang sama seperti Selena jika mereka berada dalam situasi yang sama. Hal ini membuat David makin tidak tahan untuk melakukan hal-hal yang menyakiti mereka. Dia tidak bisa melakukannya meskipun dia hanya seorang teman. Terlebih lagi, mereka adalah wanita yang bersedia berkorban demi dia. Bahkan lebih mustahil bagi David untuk melakukannya. Lagi pula, terus terang saja, David beruntung memiliki wanita yang menyukainya dan bersedia berkorban untuknya. Kualifikasi dan alasan apa yang dimilikinya untuk menghentikan mereka? Berbicara dari sudut pandang lain, jika Selene, Pearl, dan yang lainnya memiliki pacar mereka sendiri dan selalu mesra satu sama lain, apakah David akan bahagia? Bisakah dia bertahan? Mungkin tidak. Jadi, David akan memutuskan seiring berjalannya waktu. Dia akan dapat menerimanya setelah dia mampu mengatasi dirinya sendiri. Untungnya, fokus mereka sekarang adalah menerobos alam abadi. Setelah mereka menerobos alam abadi, mereka akan menjadi abadi dan mempunyai umur yang tidak terbatas. Mereka masih punya waktu panjang di depan. David, kita berangkat sekarang. Atau sebaiknya kamu istirahat dulu seharian dan baru berangkat besok? Tanya Goldie. Ayo berangkat sekarang, kata David. Baiklah, saya akan memesan tiket pesawat sekarang. Tidak perlu, pesawatnya terlalu lambat. Biar aku yang mengantarmu ke arah lain. Setelah David selesai berbicara, dia maju beberapa langkah, berjalan ke sisi Goldie, dan membungkusnya dengan kekuatan pikirannya. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang besar dengan ringan, dan sebuah retakan muncul di ruang di depan mereka berdua. David meraih Goldie, dan di bawah tatapan terkejutnya, mereka melangkah masuk. Setelah mereka pergi, celah angkasa itu tertutup seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah memasuki celah angkasa, Goldie hanya merasakan dunia berputar. Oleh karena itu, ia segera menutup matanya, ia merasa sangat pusing. Sebelum dia sempat pulih, matanya tiba-tiba berbinar. David telah membawanya ke tempat baru. David merobek celah ruang di tengah halaman tempat tinggalnya dan berjalan keluar. Tidak ada seorang pun di halaman. Semua orang mungkin belum kembali. Yang mengejutkan David adalah Celeste juga telah tiada. Dia pasti terlalu bosan jadi dia keluar untuk menenangkan pikirannya. Goldie membuka matanya dan melihat lingkungan asing. Ini seharusnya rumah halaman kuno. Kemudian, dia mulai mengamati lingkungan barunya. David, kita di mana? Setelah Goldie melihat sekeliling, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Di tempat tinggalku, jawab David. Apakah kita masih di bumi? Tentu saja, ini adalah ibu kota. Ibu kota, Goldie menyipitkan matanya. Dia memperkirakan hanya butuh waktu kurang dari 10 detik untuk menyeberangi ribuan kilometer dari Springfield untuk sampai ke Capital City. Metode apa ini? Pergeseran ruang angkasa, transformasi spasial, teleportasi, teleportasi hebat antara langit dan bumi. Bab 1360. Goldie memandang David di depannya. Lelaki di depannya semakin lama semakin menakutkan. Metode semacam ini yang dapat menempuh jarak ribuan kilometer dalam beberapa detik sungguh tidak pernah terdengar. Apakah kamu dan pacarmu tinggal di sini bersama? Di mana dia? Dia kembali ke rumahnya. Dia seharusnya kembali dalam 2 hari ke depan. Tidak hanya kami berdua yang tinggal di sini, tetapi ada orang lain juga. Yang lain, siapa? Kamu tidak akan mengenalinya bahkan jika aku memberitahumu. Jadi sebaiknya kamu berhenti bertanya. Pria atau wanita? Baik pria maupun wanita, jawab David setelah berpikir sejenak. Memang ada laki-laki dan perempuan. Dia seorang pria. Amadi juga seorang pria. David, dengan identitasmu, bagaimana mungkin kau bisa hidup dengan orang lain?
Tanya Goldie curiga. Apa salahnya? Kita semua berteman. Hidup bersama lebih menyenangkan. Kalau tidak, tidak akan ada yang bisa diajak bicara, jelas David. Meskipun Goldie masih bingung, dia tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia mulai berkeliaran di sekitar halaman. David menelepon Celia dan memintanya untuk kembali terlebih dahulu sehingga ia bisa mengantar Goldie pergi. Celia tentu saja tidak akan menolak permintaan David. Ia mengatakan bahwa ia akan segera kembali. Rumah Celia juga berada di Capital City. Tidak terlalu jauh dari sini, jadi David tidak pergi menjemputnya. Terutama karena dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tua Celia, Mindy dan John. Celia telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan dia masih belum memberinya status. Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan menikah setelah lulus. Namun, sudah beberapa tahun sejak mereka lulus. Lagi pula mereka mungkin sudah tahu tentang Selena dan yang lainnya, jadi David tidak bisa berbuat lebih jauh. Kemudian, David dan Goldie duduk mengobrol di halaman sambil menunggu Celia kembali. Tak lama kemudian, David merasakan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke pintu kamar tempat Celeste tinggal. Goldie menyadari David bertingkah aneh, dan tentu saja mengikuti pandangan David. Tidak ada apa-apa di sana. Sebelum Goldie menoleh ke belakang, dia melihat sebuah celah di ruang dalam pandangannya. Seorang wanita cantik berjalan keluar dengan anggun dari dalam, sambil membawa beberapa tas besar di tangannya. Sekilas, tas-tas itu seharusnya adalah pakaian. Ini adalah metode yang sama yang digunakan David untuk membawanya ke sini. Mata Goldie menatap kosong ke arah wanita cantik itu. Siapa orang ini? Dia tampak seperti berusia 30-an atau 40-an, tetapi pada saat yang sama, dia juga tampak seperti berusia 50-an. Setiap gerakannya memancarkan aura wanita dewasa berkualitas tinggi, yang sangat menarik. Mungkin hanya sedikit pria yang mampu menahannya. Goldie percaya bahwa semua aspek dirinya, termasuk tubuh dan wajahnya, sangat mengagumkan. Jika ada yang bisa mengalahkannya, Goldie hanya akan mengaku kalah kepada Lorraine. Namun, sekarang setelah dia melihat wanita cantik di depannya, Goldie merasa sedikit malu. Ini jelas seorang wanita yang lebih kuat dari Lorraine. Begitu Celeste keluar dari terowongan luar angkasa, dia melihat David duduk bersama seorang wanita di halaman sambil menatap lurus ke arahnya. Mungkin dia merasa bahwa membawa 2 tas besar berisi pakaian biasa akan merendahkan keagungannya sebagai penegak alam semesta dan penguasa alam abadi, jadi Celeste mengabaikan David dan berbalik untuk masuk ke kamarnya. David hendak menyapa, tetapi tanpa diduga, Celeste tidak berhenti sama sekali dan berbalik untuk memasuki kamarnya. Ada apa? Siapa yang menyinggung perasaannya? Bagaimanapun, mereka berdua memiliki mimpi yang sama, kan? Dia bahkan tidak menyapa saya. Kasar sekali. David menggelengkan kepalanya. Pikiran wanita memang paling sulit ditebak. Mereka sangat pemarah dan berubah lebih cepat daripada membalik-balik halaman buku.